واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azza. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang fenomena pada akhir-akhir ini yang terjadi di negeri kita pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya. Ya, ada di antara mereka mengklaim bahwasanya mereka itu menarik jin korin dari korban pesawat tersebut. Nah, bagaimanakah Islam memandang akan hal tersebut? InsyaAllah pada hari ini akan kita sampaikan pembahasannya. Korin itu berasal dari kata bahasa Arab yakni kornun. Artinya suatu hal yang melengket. Artinya suatu hal yang lengket. Seperti halnya tanduk melengket kepada kepala kerbau. Melihat bahasa Arab tadi, kornun artinya lengket, artinya kalau berbicara jin korin berarti adalah jin yang melengket, jin yang menyertai. Ya, menyertai kapan? Semenjak manusia dilahirkan sampai manusia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara jin korin, sesungguhnya para ulama tafsir telah menyampaikan bahwasanya seperti Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid menyampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya jin korin itu adalah jin kafir, syaitan dari golongan jin kafir yang menyertai manusia semenjak ia dilahirkan sampai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas jin korin itu apa? Tugas dari jin korin itu adalah asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kefakiran dan menyuruh kepada kemungkaran. Dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru bis-su'i wal fahsya." Sungguhnya syaitan itu menyuruh kamu kepada kejahatan dan kemungkaran. Ini adalah tugas jin korin. Nah, ketika seseorang telah wafat, setelah anak Adam ini wafat, kemanakah jin korin tersebut? Ini juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin ketika ditanya, setelah wafatnya seorang Bani Adam, kemudian kemanakah perginya dari jin korin tersebut? Beliau menjawab, jin korin tersebut tidak diketahui pergi kemananya. Artinya setelah selesai tugas dari jin korin itu, maka jin korin itu akan hilang begitu saja. Tidak akan diketahui kemana perginya. Ya, tidak akan diketahui perginya sebagaimana yang dicantumkan. Dijawab oleh Syekh Utsaimin ketika ditanya akan hal ini. Beliau menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa halaman 247 mengatakan bahwasanya ketika tugasnya selesai, maka selesai itu pula lah tugas dari jin korin tersebut. Sebagaimana yang dihukumi oleh zahir hadis, "Idza mata ibnu Adam anqatu amaluhu an salasin." Apabila telah mati anak Adam ini, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim ini. Nah, artinya apa? Ketika seorang hamba telah wafat, maka berakhir pula lah tugas dari jin korin tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwasanya dia mampu menarik jin korin dari seseorang yang telah wafat? Ini sangat bertentangan dengan apa yang telah disampaikan ya oleh para ulama tafsir bahwasanya jin korin itu tugasnya adalah menyuruh manusia
berbuat kekejian dan menyuruh kepada kemungkaran. Semenjak ia lahir sampai ia wafat. Ini tugasnya. Setelah manusia wafat, berarti sudah habis tuh tugas mereka. Nah, kalau Anda yang mengaku menarik jin korin, ini terlalu mengada-ada. Sebab jin korin itu sendiri tugasnya membisiki manusia yang diikutinya semenjak lahir sampai ia wafat. Sekali lagi, semenjak ia lahir sampai ia wafat. Kemudian kalau Anda orang yang mengaku mengatakan menarik jin korin dari seseorang, ini adalah suatu hal yang sangat keliru. Bukankah Allah telah mewanti-wanti kepada kita bahwasanya Allah mewanti-wanti kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun linaba'in fatabayyanu, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik menyampaikan berita, fatabayyanu, maka telitilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap jin korin itu adalah jin kafir? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin korin Rasulullah dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah, jin korin Rasulullah memeluk agama Islam. Seluruh jin korin kita, mereka adalah kafir. Bagaimana dengan jin korin sahabat Rasulullah SAW? Iya kafir, tapi jin korin dari sahabat Rasulullah tersebut melemah karena tingkat keimanan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat 50, Allah mengatakan iblis bala tentaranya itu adalah jin fasik. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah jin yang fasik terhadap Tuhannya. Untuk lebih meyakinkan kita lihat lagi surah At-Taubah ayat 67. Allah mengatakan innal munafiquna humul fasiqun. Sungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Bukankah jin-jin yang ditarik itu adalah jin-jin fasik? Iya, jin fasik. Nah, berarti jin fasik dan munafik itu sama. Bukankah kita telah mengetahui bahwasanya tanda-tanda munafik itu yang disampaikan dalam hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa ayatul munafiki salatun. Tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya apa? Idza haddatsa kadzaba. Apabila mereka berbicara itu mereka dusta. Nah, inilah yang mereka jadikan sumber-sumber. Menarik jin korin ke dalam tubuh manusia. Menarik jin korin dalam tubuh mediator. Kemudian mengambil informasi. Ini adalah kesesatan yang nyata. Bukankah mereka itu adalah pendusta? Iya, mereka pendusta. Maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah bahwa tidak boleh membenarkan apapun yang disampaikan oleh syaitan yang memasuki tubuh mediator. Bahwa mediumisasi itu pun tidak boleh mengambil jin sebagai sumber informasi, itu adalah kesalahan yang fatal. Ikhwafiddin, saya sampaikan video ini kepada saudara-saudaraku yang bikin konten tentang penarikan jin korin, tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya. Saya himbau untuk mengarahkan viewernya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan, untung dunia tidak seberapa, tetapi memberatkan di akhirat sudah pasti. Ini menyesatkan banyak orang. Bagi mereka yang paham, okelah, mungkin bisa terfilter, mungkin bisa menepis kebohongan jin yang diundang masuk ke dalam tubuh mediator. Tapi bagi mereka yang awam, kalau sempat mereka mengiyakan apa yang terjadi dalam tubuh mediator, ini sangat berbahaya sekali. Sebagai hamba yang dhaif, sebagai sesama muslim, saya menghimbau kepada saudaraku yang
membuat konten hal tersebut. Yuk, mari kita sama-sama mengajak. Mari sama-sama kita mengajak viewers, penonton-penonton untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bencana dan musibah ini sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada lagi, ya. Jangan ditambah lagi murka Allah Subhanahu wa taala dengan adanya konten-konten yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.